Hai, kita live di Hipa Valley Talk edisi 53, judulnya Susah Senang Jadi Seniman. Hari ini kita akan ngundang seorang tamu yang juga seorang seniman yang lumayan mumpuni. Karirnya nggak cuman di dalam negeri aja, tapi dia juga udah mencoba berkarir di seni musikal teater di luar negeri. Ini kayaknya the one and the only Dani Dumadi udah join di Hipa Valley Talk. Saya mau coba undang ya. Hai, halo Dan. Halo Desta, Suaraku jelas nggak apa Dan di kabar? situ Dan? Jelas, jelas, Kabar di sini baik, jelas. jelas ya. Oke, ini Indonesia Singapura soalnya. Eh, apa kabar Dan di sana? COVID gimana? Masih masih itu nggak? Masih Ya, ya, apa namanya, berusaha berusaha untuk membaik. Tapi memang berusaha? sempat 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 agak naik lagi ya, sempat agak naik lagi. Tapi ini udah mulai agak agak berkurang, udah mulai bergerak turun. So ya kita lihat deh. Masih ada restriction tentunya untuk Masih ada pergi ya? berdua-berdua. Ya, Oke. ya. Ya, samalah di Indonesia juga kayak gitu ya. Oke, teman-teman selamat sore. Saya Desta, host sore ini untuk Hipa Valley Talk edisi 53. Eh, Sore ini kita akan membahas suatu apa namanya profesi yang di kalangan kita nih, di kalangan manusia-manusia fana ini itu bisa dianggap nggak biasa gitu ya. Karena kalau misalnya jadi artis sinetron, anak band atau apa itu kayaknya sering terdengar gitu kan. Tapi kalau kita ngomong music chamber atau kita ngomong theater musical gitu, itu tuh kayak hah, apaan tuh gitu. Nah, so jadi sore ini kita akan dengerin cerita Dani, seorang seniman yang bergelut di bidang musical theater. Dan kalau kita anak-anak Vandit pasti udah kenal lah ya, Dani angkatan 4. Tapi kayaknya lebih baik kalau perkenalin diri dulu sendiri gitu. Silakan Ya. Dan. Ya, pertama thank you nih Desta udah ngundang saya untuk bicara di sini cerita-cerita ya. Saya Dani, angkatan 4, alumni Vanlit. Saya memang apa namanya bersyukur ini ternyata dari dulu memang saya sudah senang senang musik sih ya, sedang senang nyanyi lebih tepatnya ya. Dan ternyata uh, tanpa diduga, tidak terencana sebetulnya. Akhirnya saya bisa bergelut di bidang ini gitu dan mencari makan di bidang ini gitu ya. Ya. Um, uh, uh, Kalau misalnya mungkin saya bisa cerita sedikit kali ya, background saya kali ya. Jadi lepas dari Vanlit itu saya memang apa namanya kemudian kuliah dan selepas kuliah ketika kembali ke Jakarta tuh kebetulan saya berkesempatan untuk menimba ilmu lah, bukan menimba ilmu tapi bergabung pada kelompok-kelompok nyanyi gitu ya, paduan suara ya, yang kemudian di sana saya mulai mengenal dan berkesempatan juga untuk tampil dengan dunia musical theater ini gitu. Dan sekarang apa namanya kemudian juga kebetulan ini nih apa namanya saya juga ada kesempatan juga untuk mengunjungi beberapa tempat lah karena apa namanya karena kebetulan kami saya menikah dengan seorang diplomat sehingga kami memang harus in and out uh, apa namanya dari in out dari Indonesia ya, dan di situ saya kemudian itu akhirnya di perjalanan itulah saya bertemu lah dengan dunia musical theater ini gitu. Ini Iya, kayaknya masih bener Dan. perkenalan tapi Soalnya, saya udah mulai ngoceh ngoceh banyak ya. enggak, tapi ini kalau saya kebiasaan kalau sama Dani ngomongnya gue lo. Soalnya udah Ya udah udah nih gue temen lo juga nggak lama. apa-apa kali. Iya. Dan kalau gue inget sih, gue memang ini ya, inget lah kalau kamu tuh kayaknya musik tuh emang in your blood gitu. Jadi gue inget tuh dulu gue Iya. nyanyi.
gue pernah nyanyi, gue udah ngerasa gue nyanyinya tuh udah bagus banget, terus gue bilang, Des, kayaknya suara lu turun seperempat deh. dan dan gue tuh yang amazed gitu, emang turun seperempat tuh bisa kedengeran ya gitu. Jadi menurut gue emang lu itu given givennya tuh emang telinganya tuh supersonik kalau untuk dengar nada-nada gitu ya. Tapi by the way, dulu kan memang pernah kayak ikut apa tuh namanya paduan suara, mau di SMA, terus di kuliah gitu. Kayaknya tuh memang lu tuh suka banget ngomong, suka banget berada di dunia itu gitu. Tapi gue sendiri nggak pernah ngebayangin sih kalau itu bakal jadi profesi lo gitu. Nah, lu bisa ceritain nggak tuh, Iya, dan awal mula kecemplung di seni musikal teater ini iya. gimana gitu? Dan menjadikannya ini Jadi, sebagai yang pro, bukan cuman amatir ya. oke, jadi memang saya berangkatnya dari nyanyi sih, dari nyanyinya. Karena memang dulu zaman saya untuk zaman kita lah ya, waktu awal-awal, ya let's say ini kita bicara sekitar 5-10 tahun yang lalu lah. Itu waktu itu tuh musical theater juga di Indonesia juga masih berkembang lah, gitu. Maksudnya belum belum terlalu banyak, dan gue sampai sekarang tuh juga masih berkembang sebenarnya. Kalau kita comparisonnya dengan di Indonesia, tapi memang saya awalnya itu dari nyanyi saya karena saya gabung dengan Batavia Madrigal Singers setelah kuliah itu choir yang saya juga masih bergabung sampai sekarang. Itu dulu saya pertama kali kenal nyanyi opera di atas panggung, kesempatan pertama itu emang dulu bersama dengan Batavia Madrigal Singers. Jadi waktu dulu ada apa namanya opera Samson and Dalila. Kemudian dari situ, kemudian oke ini saya kenal nih. Kemudian tadi yang saya cerita, saya menikah dan kebetulan kami harus bertugas gitu kan ke Amerika. Uh, di sana saya baru mulai berkesempatan untuk belajar. Saya memutuskan, saya bilang belajar ini mumpung lagi ada bisa ini ya, saya ketemu nih sama penyanyi tenor di sana dan saya belajar nyanyi, memperdalam lagi untuk teknik dan segala macam. Nah, tapi nggak cuma itu ternyata. Kemudian saya lihat ada Dan beberapa itu kesempatan ketemu untuk apa audisi nyari? untuk Dan musical theater. Hah? itu Ketemu ketemu sih, apa nyari? diketemukan Oh, emang secara ketemu ya? ketemunya tuh udah gini, jadi dari temannya teman gitu kan, jadi teman-teman Uh-uh. tahu saya nyanyi gitu, terus udah gitu saya bilang saya pengen dong cari guru tenor, kemudian dia kenalin, oh kamu harus ketemu sama saya nih, udah kemudian saya dikenalin gitu. Terus akhirnya Hmm. saya belajar bangun skill istilahnya, karena kan itu pertama kalinya saya belajar teknik vokal secara maksudnya secara khusus gitu, privat gitu ya, karena sebelum-sebelumnya saya ya paling sebulan 2 bulan gitu, tapi nggak yang benar-benar sampai 3 tahun gitu, benar-benar itu pertama kali waktu di Amerika itu. Dan nggak cuma itu aja, ternyata di sana juga ada beberapa kesempatan untuk ada orang bikin production musical. Musicalnya pun Hmm. juga lumayan variatif, dan waktu itu saya mulanya dengan emang early musical ya, dari Gilbert and Sullivan, itu judulnya Pirates of Penzance. Saya audisi dan kebetulan keterima gitu. Jadi memang dari situ kemudian saya mulai ngerasain bikin ikut terlibat dalam pentas musikal itu yang full. Karena dulu zaman waktu saya masih di Jakarta sebelum saya berangkat, at that time kebanyakan orang bikinnya excerpt. Jadinya cuma petikan-petikan aja penggalan dari Phantom of the Opera gitu di dalam suatu konser gitu Hmm. kan. Kemudian dia bikin penggalan lagi dari apa karya-karya beberapa karya Broadway gitu. Tapi yang bikin full itu memang nggak banyak gitu pada saat itu gitu. Dan waktu itu saya bersyukur banget saya berkesempatan untuk audisi, kemudian itu nggak kenal siapa-siapa bener-bener. Jadi bukannya kan audisi Jadi aja lu gitu, lu saya nggak tahu bisa dengar nyogok gitu ya? nggak bisa. I wish I could. Oh nggak ya, gimana nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi Nggak boleh maksudnya nggak ya, tapi ya gitu. Maksudnya saya kan modal nekat aja ya gitu, karena boleh. maksudnya ada bukan audisi, oke saya coba aja gitu. Um, saya tanya sama guru saya dan bapak ya ini udah coba kamu nyanyi lagu ini apa audisi, oke terima, saya dapat peran utama langsung waktu itu jadi Frederick di Wow. Plaza Vincent, dan Jadi saya anak kampung ngalamin ini ngeras, tiba-tiba iya tiba-tiba nggak dapat kenal peran siapa-siapa utama. tiba-tiba. Dan saya jadi akhirnya belajar gitu tentang gimana mempersiapkannya, mengalami lah, belajar melalui mengalami gitu lah, belajar melalui mengalami dalam persiapan anyway. Kemudian tahun berikutnya saya coba lagi gitu dan dapat lagi karena mereka bikin rutin tiap tahun. Kemudian ketika pulang ke Jakarta, saya gabung lagi dengan Batavia Madrigal Singers. Kemudian saya bersyukur ternyata ada juga production juga. Waktu itu saya bersama Jakarta Opera, Ian Pearson gitu, dia kontak saya nawarin untuk beberapa project
di Jakarta, dan akhirnya ya udah ya, ada itu Abu Hasan, kemudian ada lagi Cinderella gitu, apa namanya, saya jadi Prince Charmingnya gitu. Bersyukur sih gitu jadi bisa ngerasain gitu ya, production, walaupun itu produksinya kecil ya, karena di Indonesia pun juga belum banyak yang istilahnya waktu itu ya untuk bisa bikin gitu dengan skala yang benar-benar lengkap gitu segala macam, karena ya masih dibangun lah, masih dibangun gitu. Kemudian akhirnya itu tadi kecemplung. Jadinya kita jadi saya jadi mengenal gitu dari nyanyi, berangkatnya dari nyanyi. Kemudian jadi mengenal itu gitu, dunia itu. Dan ketika kami bertugas lagi di London, ada kesempatan untuk ambil opera school. Akhirnya saya ambil opera school karena saya pikir ini juga jadi foundation saya buat, karena kan kita kalau musical theater itu nggak cuma nyanyi aja ya, ada acting, ada body awareness dan semacam nari gitu juga ya. Jadi ya begitu deh. Kecemplungnya sih kurang lebih sih gitu ya, dari nyanyi. Dan kan Gitu. pas awal banget tuh kamu kecemplung tuh waktu itu di mana, di DC ya, di Amerika ya, Di DC, ya. di DC ya, di Amerika. Itu kan awal itu kan modalmu cuman nyanyi gitu. Padahal kan kalau untuk Nyanyi. seni musical theater sepertinya nggak cuman butuh nyanyi doang kan. Lu butuh acting, Ya. lu butuh Acting. apa tuh namanya? Acting ya, acting. Jadi Ya. istilahnya body lu tuh nggak boleh diem gitu, nggak boleh kayak diem doang. Nah itu apa namanya? Apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa dapat peran utama? Padahal kan you are nobody there, gitu kan? That's true. Ya, saya waktu itu bersyukur banget. Saya dibantu. Memang kalau untuk dapat perannya, saya juga nggak tahu. Mungkin apa namanya, mereka simply kepengen aja gitu pas lihat audisinya gitu. Yaudah ini aja deh gitu. Kali saya juga nggak tahu kenapa saya dapat. Tapi yang jelas apa namanya, begitu udah jalan gitu ya bersama mereka, saya memang dibantu oleh apa namanya, direkturnya. Dan itu saya senangnya juga di sana, mereka bahkan sempetin gitu karena mereka tahu saya anak native to English, jadinya mereka kasih kasih waktu gitu untuk saya dibantu gitu di pronunciation, apalagi waktu itu Parrots and Sense itu beberapa cara pengucapannya gitu, bahasa Inggrisnya tuh sesuai yang mereka mau lah istilahnya gitu, supaya nyampe ke standarnya mereka gitu. Jadinya saya dibantu. Ya kerja tim sih, maksudnya karena banyak bantuan sih. Bersyukur juga gitu mereka. Dan itu sih, dan mereka happy to do it, itu bukan yang repotin gimana. Maksudnya saya juga nggak yang blon-blon banget untungnya. Nggak, maksud gue tuh pasti kan mereka nggak peduli walaupun kamu istilahnya new kids on the block, tapi tetap aja kayak they keep their standard high gitu kan. That's true. Nah, kamu merasa kayak pain in the ass nggak during pelatihannya gitu sampai sebelum pentas? Kalau karena saya kebetulan mungkin bersyukur juga ya, dulu pernah mengalami hidup di Pandit. Gitu ya. Kalau untuk kalau urusan dicambuk-cambuk kayaknya didera to be better dan segala macam. Pokoknya kalau belum disiram air gitu ya. Kalau belum disiram air sama dilempar kunci mah itu nothing gitu. Gitu, iya. Pokoknya kalau istilahnya oke ini berat gitu ya, kamu harus bisa gitu. Ya udah gitu, apa namanya, mau apa kayak gitu hajar gitu ya, maksudnya emang ada semangat itu kena ada dong. Partly I think juga saya terima kasih sih itu dengan Divanlet mungkin dulu salah satu tempaannya juga ya. Jadi mungkin saya tarik waktu nih ya, misalnya karena kebetulan Desa ngomonginnya soal apa, fighting for to be able to do things gitu ya, untuk bisa gitu kan, soal kebiasaan itu mungkin juga yang sekarang ini juga akhirnya mungkin nanti saya bisa, tapi intinya saya ini kan juga lagi ada program ngajar juga, dan itu juga require a lot of knowledge yang harus saya serap dan silabus yang harus saya serap. Ya udah hajar gitu loh, ketika nggak bisa mau minta tolong orang, ajarin apalah segala macam, saya maju terus, termasuk juga saat itu juga ketika saya harus menghafal seluruh satu apa namanya
operetta gitu kan, gitu itu ngapalinnya dalam bahasa Inggris gitu. Dan saya tuh juga baru pertama kali keluar negeri gitu, bahasa Inggris pun juga ya gitu kan masih masih ini ya, tapi terus harus hafalin gitu semuanya satu pementasan full gitu. Ya udah tiap hari kayak tiap pagi kayak udah kayak saya tiap pagi di rumah kayak zaman studi pagi aja gitu. Buka hafalin Pokoknya dan lu segala macam. pokoknya lu makan, lu kunyah, lu telan gitu ya. Terus Iya. lu ngisi. Dan sapa-sapa dulu ya yang lagi join ya. Ini kayaknya udah banyak banget yang join. Ini juga kayaknya banyak Halo, halo. teman-temannya teman-teman Dani deh ini. Halo Ya. Kak Yasinta Wuryandari, ada Alsa Disetyo, Jeremy Elim, halo semua, Gatot Petrus Yonsen, Maurianus Saadi, oh Kak Bernard nih Oh. tetangganya Dani nih Kak Bernard nih. Rina Rock, Thank you yang udah terus pada Cecilia join. Ariana, Fajar. Ada Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan supaya nggak kegulung di kolom komen, silakan nanti pertanyaannya diketik di tanda yang ada tanda tanyanya ini supaya saya bisa tampilin pertanyaannya. Oke, dan lanjut ya. oke. Nah, eh, apa namanya, untuk menggeluti itu kan kayak bidang baru kan. Lu dulu sebenarnya punya cita-cita nggak sih untuk terjun ke dunia ini gitu? Kayaknya jadi artis sinetron lebih gampang, nggak? Kenapa kok milihnya kok Kalau kayaknya jalan yang ya berat gitu? sebenarnya sih ya, apa namanya, saya tuh kalau misalnya untuk The Musical Theater-nya sendiri kan karena di Indonesia juga masih berjalan membangun ya. Artinya eh, untuk cita-cita terjun ke sini sih cuma bukannya enggak ya, ini kayak istilahnya setiap kali ada kesempatan saya hajar gitu. Setiap kali ada kesempatan ikut gitu, karena kesempatannya pun juga belum banyak gitu loh. Karena ini saya bicara ketika saya bandingkan dengan kayak misal di London gitu ya. Kalau di London, waktu kami di London dulu, itu tuh dimanapun kamu tinggal itu sekitar dalam radius perjalanan 20 menit gitu, kamu akan nemuin gitu paling enggak dimanapun kamu tinggal tuh paling enggak 3 lah minimal itu kelompok yang setiap tahun bikin production musical theater at least 2 times, dimanapun kamu tinggal di Wow. sekitar London tuh. Dalam radius 20 menit kalau kamu tinggal di sana ada tuh. Jadi kalau misalnya oke, aku bulan ini pengen cobain yang si itu audisi di situ, bulan depan aku mau cobain audisi di sana, itu bisa gitu karena saking banyaknya dan mereka selalu bikin gitu kan, kesempatan banyak. Di Indonesia itu belum sampai ke situ gitu ya. Makanya saya bilang ini kita masih masih tumbuh, tapi memang tentunya kita berharap gitu, kita mengusahakan bukan ya, bersyukurlah ada pihak-pihak yang ada perhatian juga ke sini. Nanti mungkin saya akan bisa cerita lebih lanjut tentang itu gitu, untuk supaya mudah-mudahan nanti kita juga bisa gitu loh ke sana gitu, makin banyak gitu, dan itu bisa jadi sebuah tuh karir yang dituju. Tapi kalau at the same time saya kayak sekarang ini sih saya belum, waktu itu saya emang nggak pernah kepikir ya kalau untuk kayak bener-bener terjun gitu, karena memang saya mikirnya ya masih dinyanyi dan masih terus berharap, dan ketika ada kesempatan saya coba aja gitu aja sih, lebih ke situ. Oke. Dan boleh ceritain nggak tantangan, suka duka waktu awal-awal tuh kamu membangun karir di dunia teater musikal ini gitu? Mungkin kalau kalau suka duka ya, sukanya tuh memang begitu begitu gitu ada yang bikin production dan begitu kita keterima bisa gabung, itu sukanya tuh kayak udah nggak bisa dilukiskan. Karena buat kita sebagai ini kan saya masih bicara karena saya kan sebagai penyanyi gitu ya. Dari sisi seorang penyanyi pun gitu untuk punya kesempatan bisa gitu terlibat dalam suatu pentas musikal aja itu kesempatan langka, boleh bilang langka, karena memang belum banyak yang bikin. Terus udah gitu audition juga belum semuanya terbuka gitu, karena memang untuk bikin kan resiko produksinya juga banyak gitu ya. Jadi mereka juga akan percayakan pada networknya masing-masing gitu ya. Jadi kalau bisa sampai gitu kebuka kesempatan gitu, itu pun udah seneng banget. Itu sukanya tuh mungkin karena bisa ngalamin gitu ya, bisa ngalamin itu udah suka. Tapi dukanya itu adalah itu tadi, memang belum sebanyak kesempatannya, belum sebanyak kesempatan yang ada gitu ya. Jadinya mungkin itu sih istilahnya kalau kita mau bicara suka duka untuk yang musical theater. Dan at the moment sih akhirnya kita ya masih bergantung pada yang ini dunianya forte-nya masing-masing. Kayak saya forte-nya nyanyi gitu, ya udah saya kuatin dulu nyanyinya sambil terus berusaha contribute ikut membangun ini manakala ada kesempatan gitu, membangun supaya Eh, industrinya benar-benar di Indonesia jalan.
Ah, dan tapi kayaknya gue kan ngikutin tuh beberapa postingan lu, beberapa cerita-cerita lu Ya, gitu. Kayaknya lu kecemplung di dunia ini tuh nggak semata-mata cuma di dunia nyanyinya deh. Kayaknya lu juga di dunia managingnya gitu. Ya nggak sih? Gue inget lu sepertinya kalau ini gue lupa apa enggak nih. Kayaknya lu pernah ngatur perjalanan-perjalanan kelompok-kelompok ya, paduan suara perjalanan internasionalnya segala kan itu ya. dapat pengalaman dari mana tuh Dan itu bener nggak? Oke, jadi gini, betul, betul. Dan ini sorry, sorry saya jadi kayak saya mau tarikin benang merahnya sama agak mundur sedikit ya, tapi saya akan ke situ juga. Jadinya mungkin dalam konteks gini, dalam konteks seniman, memang kan kalau misalnya kita jadi seniman, sebenarnya nggak jadi nggak seniman sih apapun ya, tapi seniman itu kita harus bisa quote unquote ya, ya kita harus strive ya, harus kita uh, bukan bukan ya fleksibel dan harus punya banyak akal dan karena dan apa namanya memanfaatkan apapun yang bisa kita punya dan selalu mengupdate diri dan apa namanya supaya bisa ngebalance gitu kan, nggak cuma sekedar berkarya sih itu juga memang seniman harusnya berkarya gitu kan, tapi ketika ada halangan atau tantangan kita ya harus bisa to work around it gitu ya. Dan waktu itu kebetulan saya lagi nggak bisa banyak berkarya karena memang ya harus maksudnya di Indonesia ya, di Indonesia gitu, karena saya harus berada di luar dan kemudian saya diberi kesempatan gitu untuk Dani kalau misalnya kamu ngatur perjalanan kelompok kita aja gimana gitu, karena memang kita hampir tiap tahun trip ke Eropa waktu itu kan, jadinya kamu organize dan gitu, kamu jadi point contact person dan segala macam, dan akhirnya ya saya jadi ngalamin itu, saya kendalikan tim teman-teman saya di Jakarta gitu, saya bantu organize untuk mereka ikut kompetisinya dalam pengaturan kompetisi, kemudian apa namanya konser-konser setelahnya, jadi kita setiap kali trip nggak cuma berangkat ke tempat kompetisi, tapi juga mereka akan konser gitu, saya carikan network, uruskan lah untuk mereka bisa konser di beberapa negara gitu ya, atau di beberapa tempat lain selain tempat kompetisi. Dan itu juga saya lakukan semua dari London, padahal semuanya orang-orang ada di Jakarta. Dan kemudian setelah teman-teman saya itu terus bos saya lah bilang apa namanya, dan ini kalau misalnya yang apa Children's Choir juga gimana, bilang gitu. Oh ya udah boleh gitu. Akhirnya ya udah saya juga uruskan juga yang Children's Choir-nya juga gitu. Waktu itu pertama kali dengan Children's Choir saya aturan mereka untuk berangkat ke Amerika. Jadi saya di London, teman-teman semua di Jakarta, anak-anak semua di Jakarta, orang tua di Jakarta, tapi tripnya ke Amerika. Nah, itu gimana Hmm. ceritanya? Begitu. Udah, terima kasih pada siapapun yang menemukan WhatsApp. Saya organize semuanya Manajemen dari by situ. Orang WhatsApp sampai ya. manajemen by WhatsApp sampai si apa namanya beberapa parents tuh memang ada, ini siapa ya yang namanya Kadani ya? Kayaknya sering banget mau saya di WhatsApp grup tapi nggak pernah lihat mukanya yang mana. Sampai akhirnya begitu ketemu di Amerika, oh ini Ah, yang ini namanya. kenapa nggak pernah muncul Kak? Iya, saya di London. Saya di London. Oh jadi DKB tuh kayak kadang kan saya kadang saya masih pakai nomor Indonesia, saya lupa banget itu masih kayaknya masih deh. Lupa lupa ingat deh. Tapi ya iya gitu. Kadang saya di London, saya atur semua model. Eh, eh, itu itu kan bukan sesuatu yang biasa kamu lakukan kan? Jadi itu sesuatu Kan. yang kayaknya sama kayak yang ini ada kesempatan ambil gitu. But how Ya, you manage it it, gitu. um, how I manage it, nggak tahu juga tuh ya. Maksudnya itu ya intuisi aja ya. Again mungkin mungkin dulu saya bersyukur kali ya ada tempaan kita harus bisa juggle dengan berbagai macam tugas dan apa yang kita juga harus selesaikan gitu kan. Mm-mm. Soal mental juga kali ya. To be frank, I don't know gitu apa yang membuat saya bisa melakukan itu, karena saya ya udah ngalir aja gitu loh. Saya lakukan itu semua apa yang saya bisa. Yang penting yaitu sistem ajar belah ya, harus kontak orang, kalau nggak bisa saya cari tahu gimana supaya Ya. bisa kemudian ajar gitu. And make it work. And make And it make it work. work. Dan ceritain dong waktu kamu ngambil kuliah musical theater di London gitu.
kenapa kamu memutuskan untuk kayaknya ini kesempatan dan waktu yang tepat untuk gue punya istilahnya basic akademis di bidang teater musikal gitu. Oke, jadi begini, ini terkait juga dengan menjadi seniman itu ya, memang kan kadang kan orang mikir gimana caranya untuk bertahan tuh memang ya kita harus selalu meningkatkan diri ya. Waktu itu ketika pulang dari Amerika, saya memang waktu pulang dari Amerika ke Jakarta, saya bilang oke, saya kayaknya nggak akan pakai MBA saya pikirin the moment saya taruh dulu, kemudian ada kesempatan saya ngajar, kayaknya saya akan terjun di musiknya gitu kan. Ketika saya memutuskan untuk akhirnya saya terjun di musik, tapi sekolah saya beda gitu kan, saya harus they have to do something gitu kan. Dan waktu itu saya memang terus ya belajar privat itu. Kemudian dan ketika saya di London, saya pikir oke, apa namanya, apa yang kira-kira bisa lakukan. Saya udah ambil kelas vokal, kemudian mungkin actingnya nih saya mesti garap gitu kan, actingnya dan body awareness dan segala macam. Saya makanya kemudian ada kesempatan ya Moyo Pro School itu mereka buka short course itu kan, ya udah saya ambil yang untuk opera Italia, kemudian udah gitu saya ambil berikutnya lagi untuk yang German opera juga gitu. Saya pikir ya itu apapun kesempatan untuk menambah uh, apa namanya kemampuan itu sih kita harus lakukan sampai selama saya masih bisa dan memungkinkan, saya akan coba terus untuk mengupgrade diri saya karena ya itu yang membuat kita bisa kemudian menjaga ini ya mungkin part of professionalism ya mungkin sebenarnya tuh rule of thumb yang bukan cuma buat seniman sih tapi buat apa namanya juga bidang lain juga ya. Kalau kamu ingin bisa pro ya kamu harus seberapa bagus disokot bakat dan segala macam itu kamu tetap harus berusaha seformal mungkin gitu untuk di sisi edukasinya sebisa kamu gitu harus harus gitu karena itu akan mendukung untuk kamu bisa bergerak secara profesional gitu. Itu sih waktu itu Okay. saya seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan, oke saya ambil gitu. Saya pelajari. Dan bahkan sampai sekarang pun ada kesempatan saya untuk belajar lagi teori musik atau apapun saya ambil gitu. Sebisa mungkin juggling with dengan kesibukan kita umur segini ya kita udah mikirin anak kita mikirin apa gitu tapi ya udah gitu loh. Nggak ada alasan gitu kalau buat saya dan itu mungkin juga harusnya sih saya juga rule of thumb untuk di bidang-bidang lain juga saya rasa. Oke. Dan sebenarnya kalau kita ngomong bisnis seniman, ini kan bisnis nama ya, dalam tanda kutip itu bisnis nama gitu. Bahwa kalau semakin terkenal lo, itu semakin terkenal seorang seniman, itu dia akan semakin apa ya, gampang dapat kerjaan gitu. Nah, tapi kan lu punya special condition di mana kamu menikah dengan seorang diplomat yang selalu in and out di banyak negara. Kalau gue hitung-hitung kayaknya setiap 3 atau 4 tahun lu tuh pasti pindah gitu kan. Nah, betul. Artinya di setiap tempat tuh kayak harus ulang lagi dari awal gitu kan untuk kasih nama that you are good, that you are professional gitu, that you are deserve untuk dapat exposure lebih gitu. Itu lu nggak capek ya kayak gitu? Atau nggak ada perasaan aduh sih, lelah nih gitu? Ya, yang pasti kita harus bersyukur lah. Saya sih bersyukur dengan jalan hidup saya dan saya nggak pernah menyesali apapun gitu kan. Saya bersyukur gitu. Saya punya karena buat saya itu juga sebuah kesempatan bagus gitu. Kesempatan bagus karena setiap kali saya pergi ke tempat baru saya ada kesempatan untuk belajar. Jadi buat saya itu bukan suatu musibah lah istilahnya. Ya, bukan halangan, bukan halangan dan it again just have to make it work gitu loh. Jadi memang saya belum tadi bilangin kalau kamu jadi seniman kamu juga harus belajar ngajar gitu loh karena memang seniman kan memang ya kamu berkarya tapi kamu tidak akan bisa selalu bisa menggantungkan hidupmu dari kamu berkarya gitu kan kalau kita bicara dapur gitu ya supaya dapur ngebul mungkin di usia-usia tertentu bisa gitu tapi kan nanti ada kalanya gitu kamu harus mikir yang lain entah nanti kamu harus bangun sendiri usaha kamu yang bergerak di bidang itu di bidang musikal entah kamu punya event organizer atau apapun gitu kan atau kamu punya sekolah atau apapun dan saya mikirnya oke itu yang juga banyak dilakukan oleh teman-teman saya sama pemusik ya
Jadi selain tampil, itu juga mungkin salah satu secretnya, rahasia untuk kan kalau dibilang seniman tuh suka, aduh itu tetap bisa hidup apa enggak? Paling enggak itu juga yang saya pikirkan dulu waktu lulus SMA, kenapa saya nggak masuk isi gitu kan? Karena saya takutnya itu dulu waktu itu mikirnya masih kayak begitu. Tapi ya sebenarnya secretnya itu, jadi nggak cuma rely on performance, dan hanya rely untuk bangun nama, itu juga gitu. Tapi kita juga bisa ngajar, kita bisa punya apa namanya, kalau misalnya ada skill untuk composing, kita juga bisa aransemen, dan banyak sebenarnya celah-celahnya. Kalau misalnya kamu seorang pianis, kamu bisa main, bisa ngiringin untuk dibayar ya, tentunya ya, paid gig gitu. Dan itu banyak caranya, ada aja, tergantung di mana kita mengolahnya. Yang jelas memang jangan jangan saklek, karena memang ada beberapa yang saklek sih mungkin awal-awalnya. Mungkin ada beberapa orang yang mikir, gue pengen anak itu teaching gitu, pokoknya saya cuma mau pentas aja gitu. Ya, ya itu pilihan sih gitu. Tapi kalau saya sih ngeliat ya harus bisa fleksibel gitu ya, ngajar juga mungkin orderan yang lain. Saya dulu sih semua sih dijabanin sih gitu. Awal-awal dulu ya, namanya juga kita masih ini ya, mau kawinan kayak mau tampil konser kayak mau apapun gitu. Paling nggak tuh gitu, supaya nanti juga saya juga bisa hal yang menambah menambah kemampuan juga, supaya juga bisa semakin baik gitu kemampuannya. Karena kan kalau kita mau belajar pun juga kita juga ada cost-nya juga ya, dan segala macam itu kita juga harus mikir gitu. Ya itu sih, capek sih, tapi nggak apa-apa sih, seneng-seneng aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting happy, benar sih. Iya, happy, Tapi dan kita yang penting itu find a way to work around things lah gitu. lu punya trik trik tips khusus atau enggak untuk istilahnya, oke, gue seniman, jadi ketika anyway that's my job, ketika lu di tempat baru pertama kali, apa sih yang lu cari gitu? Gedung Uh, teater, kelompok musikal, bla bla bla, apa tuh Jan? Sekarang karena era Google ya, jadinya kita bisa googling memang. Ke waktu saya berangkat ke London, itu pertama kali yang saya cari memang, karena saya dulu berpengalaman waktu di Amerika, ada grup-grup yang suka bikin pementasan, project-project pementasan. Saya dari udah tahu mau berangkat ke London, saya udah langsung nyari gitu kelompok-kelompok yang lagi bikin production gitu, dan kira-kira mau terima audisi. Itu saya datang ke London, kemudian hari keempat itu saya udah punya janji untuk audition dengan salah satu kelompok yang lagi bikin Footloose gitu. Memang mereka udah tengah jalan, tapi mereka masih jadi mereka cast udah banyak yang kepilih ya gitu, karena mereka udah produksinya udah jalan, udah tengah jalan. Kemudian tapi karena ini saya pikir ini menarik gitu, saya jarang-jarang waktu itu ya bawain yang something ya sesuatu yang kayak begini gitu. Jadi saya ikut, itu hari keempat saya langsung ikut lah, langsung audisi dan gitu. Saya kaget sih waktu itu ngelihat betapa seriusnya orang-orang ya gitu kan. Maksudnya ini agak beda karena Footloose ini banyak narinya gitu loh. Narinya nggak cuma nari-nari biasa gitu, tapi nari-nari yang ikut kebanyakan anak-anak dari jurusan tari juga gitu, yang banyak yang ikut di situ gitu. Jadi ini begitu datang itu pelatihannya, ini gak ada yang pakai jeans gitu, semuanya pada pakai baju nari semua. Padahal penyanyi-penyanyi gitu. Jadi koreografinya itu serius gitu ya? Iya gitu. Itu juga sebuah langsung, waduh, gitu. Tapi Tapi pada ya itu akhirnya tadi, lu belajar kayak nari kita juga? mental baja ya. Iya, ya belajar sama mereka gitu. Mau nggak mau gitu kan. Ikut aja gitu loh. Mau gimana pun caranya, pokoknya ya kita ya harus tahan banting ya. Ya jadi ayo ajarin gitu, ya, ikut gitu. Dan Hmm. bersyukur saya bisa. Walaupun awalnya udah, kok bisa nggak ya ini, tapi kita mah ajar aja, dan memang itu ya, jangan terlalu, dan maksudnya panik takut khawatir, tapi ya tetap harus maju. Yeah, that's the key. That's the key. Setuju. Lu boleh panik, lu boleh takut, lu boleh apa-apain, tapi find a way untuk tetap maju gitu ya. Iya, tetap Oke. maju gitu kan. Dan teman-teman sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di tanda tanya itu yang di sebelah kolom komentar, supaya nggak ketimpa-timpa chatnya.
saya sapa-sapa lagi ya. Ini ada Brahman Dewi. Halo Mas Dani, aku sih nggak mau nanya, aku mau nungguin Mas Dani aja. Nungguin apa? Nungguin nyanyi ya. Nanti harus dikasih bonus ya, Dan. Mas Dani nyanyi tuh kan. Oh, ada Pak produser Jose Prabowo dari Bekantan. Halo Mas Jose. Ada Zendi Theo. Mas Dani nyanyi kan nanti It's a Must. Harus ada dulu pas SMA ngedrum kan ya? Dani mah keyboard ya, bukan ngedrum kan? Keyboard. Bener Waktu di nggak? SMA dulu Keyboard di kan? Utopia, keyboard Iya, sama grup Dani keyboard. tercinta Utopia, Di Utopia. kangen jadinya. Halo, ada juga Mas GM Ano. Oh, Utopia Ano. katanya. Oh iya, nama bandnya dulu Dani waktu SMA bandnya Utopia. Anak band dulu. Coba bayangin dari anak Iya. band jadi anak teater musikal. Oke, ini nih ada pertanyaan dari Zendi Theo. Bagaimana menurut Mas Dani perkembangan paduan suara di Indonesia? Silakan dijawab, Dan. Perkembangan paduan suara di Indonesia itu going good ya, maksudnya em, kadang kalau dulu kan boleh dibilang mungkin dulu tuh bikinnya kalau Indonesia itu atau daerah timur, karena paduan suara itu kan cikal bakalnya dari Eropa ya. Maksudnya Western culture lah, Western culture gitu kan. Kemudian kalau di Indonesia kan mungkin biasanya kan kita memang dari apa namanya, memang kita ada tradisi dari masyarakat kita ada tradisional, musik tradisional, kemudian dari gereja juga gitu kan. Akhirnya ini berkembang dan kemudian nggak cuma berkembangnya nggak cuma di satu genre aja, tapi mulai multiple genre dan mulai dikenal dimulai dikenal oleh dunia. Dan sejak Indonesia punya banyak choir yang kompetisi ke luar negeri gitu, uh, saya sih taunya sih, correct me if I'm wrong, kayaknya dulu yang memang banyak mulai pertama kali memang dari kelompoknya Bapak Afif Priyatna ya. Dulu di zamannya Unpar, kemudian BM, Bapak Medical Singer, dan itu yang mulai untuk ke kompetisi di luar negeri, dan akhirnya mulai orang juga mulai kenal gitu tentang di Indonesia ada paduan suara ya. Oh, ternyata ada paduan suara yang juga apa namanya, bergaya musik barat, itu juga bisa bawain gitu orang Indonesia ternyata gitu, dan sampai akhirnya menang-menang terus juga. Jadi berkembangnya sih pesat ya, berkembangnya pesat dari mungkin kalau kita dulu mikir paduan suara kita misalnya mau bikin pertunjukan, paling yang nonton tua-tua atau paling itu atau musik musik golongan tertentu Gue, doang gitu kan. iya, iya. Ya, sekarang sih kalau sekarang itu mungkin dulu ya orang mikir gitu. Sekarang sih saya rasa tuh itu udah nggak relevan lagi pemikiran seperti itu, karena ini sekarang udah di mana-mana ada paduan suara. Kalau di gereja, di komunitas saya emang dari standar dari dulu ada sih, memang itu biasa ya. Tapi sekarang kalau kita lihat kayak di paduan suara di mahasiswa di kampus pun kan makin makin kuat gitu ya, makin makin berkuat, makin banyak yang komunitasnya. Dan nggak cuma di komunitas, di kantor-kantor itu juga boleh dibilang lumayan quote unquote rada baru ya gitu ya. Beberapa tahun dari beberapa tahun ke belakang aja ya mulai ya banyak Ya. kantor-kantor punya paduan suara kantor. Dan apa mereka bahkan sekarang juga saya dengar bikin kompetisi antar paduan suara kantor juga gitu. Ada paduan suara kementerian gitu, antar kementerian, antar yang swasta pun juga kadang juga bikin gitu kan, saking saking mulai banyak gitu. Jadi saya senang sekali sih gitu loh, apa namanya, itu berkembang dengan ini, atau apalagi sebagai saya salah satu orang juga yang berkembangnya musiknya juga karena ada kelompok paduan suara gitu loh. Dari nyanyinya sebenarnya saya cikal bakalnya dari paduan suara. Dan uh, jadinya ya senang sih, dan begitu memang yang berkembang pesat sih menurut saya. Dan konser-konsernya pun juga makin rame. Dulu kayak kalau orang mikir mana ada yang nonton konser paduan suara, dulu kan orang pikir begitu. Wah, sekarang jangan salah. Jangan salah men, kalau misalnya ada bikin event paduan suara itu dari apa namanya, kadang yang tampil itu satu paduan suara, dia tuh ikut di beberapa paduan suara gitu kan. Di paduan suara Oh, lain paling kan dia bolonya tuh paling kan minimal bisa adalah 10-20 satu orang tuh, kali berapa yang ikut di situ tuh. Rame aja gitu loh konser paduan suara gitu loh. Apa namanya, sekarang itu ya udah banyak ya, udah banyak. hmm. Seneng sih gitu. Dan sekarang saya juga ngeliat tuh dan bahwa kayaknya orang tua tuh udah jamak gitu yang ngelesin anaknya piano,
musik, yang belajar musik klasik dari sejak kecil gitu. Ada yang les nyanyi dan nyanyinya tuh memang nyanyi klasik gitu. Itu kan sebenarnya adalah cikal bakal kayaknya future theater musical di Indonesia. Itu bener nggak tuh Dan? Betul, jadinya apa namanya sekarang kita bersyukur ya udah semakin berkembang ya dalam artian minat, interest terhadap chamber music, terhadap musik-musik yang disokong dulu katanya cuma untuk orang-orang tertentu gitu. Sekarang sih udah mulai rame gitu loh. Jadinya saya juga melihat ini sebagai suatu apa ya potensial inilah bagus lah gitu lah, maksudnya udah mulai rame lah ya. Jadinya kalau misalnya udah kata mungkin sebagai seniman pun ini juga mulai mulai ini ladang yang lumayan oke gitu loh, karena orang kayaknya didik anak buat di bidang musik. Kalau untuk seniman yang musik ini ya apa namanya itu juga banyak gitu, nggak akan habisnya gitu. Nggak akan habisnya, akan ada aja terus gitu loh, maksudnya hidup aja sih gitu loh pasti gitu loh, karena memang makin banyak makin rame. Saya pun bersyukur, saya juga nggak pernah menyangka gitu, asal kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, saya bersyukur terakhir-terakhir sebelum pandemi sih gitu, menurut saya juga lumayan banyak gitu loh. Nggak menyangka juga gitu loh. Tapi ya saya bersyukur aja gitu, artinya ya memang seperti yang Deta bilang gitu, minatnya untuk ke situ, trennya gitu bagus lah. Dan kan kamu ngajar juga ya, dan juga ngajar Ya, anak-anak juga gitu ya. ya. Eh, Sejauh nih kamu berkecimpung di dunia musikal teater dan ngajar anak-anak, menurut kamu gimana potensialnya anak-anak Indonesia? Bisa nggak sih sebenarnya bersaing di kancah internasional gitu in the future? In the future, kita Bibitnya sih tuh harus banyak optimis ya. nggak sebenarnya? Bibitnya banyak. Bibitnya, kalau bibit sebenarnya kalau soal kita bicara bibit ya memang budayanya kita sendiri ya, dari ngomong nih, dari ngomongnya tuh kita ke bahasa kita tuh pure vowel. Memang placementnya agak di belakang dan segala macam, tapi udah pure vowel itu sangat mendukung buat nyanyi ya. Kalau ini saya agak spesifik ke nyanyi ya, itu udah mendukung bibit kalau kita bicara bibit. Kemudian apa namanya, minat juga semakin banyak, tadi kita cerita udah minat, jadi future sih saya rasa sih ada aja gitu, tinggal memang wadah ya, wadah untuk seperti tadi saya bilang tadi, kalau misalnya untuk going pro itu memang at some point itu harus dibekali dengan pendidikan formal di bidang itu gitu loh. Nah sekarang wadah-wadah pendidikan formal itu memang ya udah banyak juga gitu, bertumbuh juga, tapi memang mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih baik lagi gitu ya. Tapi sih optimis tentunya harusnya sih bisa gitu, mudah-mudahan harusnya sih Tapi bisa. kalau di Cuma memang Indonesia agak sekolah formalnya belum ada ya? sekolah formalnya udah ada, kalau misalnya ada sih ada gitu loh. Nah, Maksudnya jurusan-jurusan musik, konservatori, kita kan juga ada itu PH tuh konservatori, kita juga ada ISI, Institut Seni Indonesia gitu kan. Dan jurusan-jurusan musik sih sudah banyak ya di Indonesia. Maksudnya berkembang lah, berkembang dan tentunya kita berharap mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi gitu loh ke depan. Dan memang ini juga bersyukur dan didukung udah mulai banyak juga orang Indonesia yang kemudian juga belajar-belajar di luar negeri. uh, Banyak yang masih belajar dan masih menimba pengalaman di luar negeri gitu. Mudah-mudahan nanti suatu saat mereka juga akan balik dan ngembangin juga untuk sisi pendidikannya di Indonesia supaya semakin tambah lagi, karena memang harus dari pendidikannya sih gitu loh. Itu yang untuk kalau misalnya kita bicara untuk future-nya ya, anak-anak ini yang memang dari pendidikan, karena untuk going pro ya memang harus dibekali pendidikan yang baik. oke. Okay. Dan kalau misalnya nih kita mau membangun karir di dunia teater musikal, gitu, sebaiknya tuh mulai dari mana? Kalau Terus apa step-stepnya namanya apa kita aja? bicara ya, kalau kita bicara theater musical itu kan ada melibatkan yang di the so-called triple threat. Jadi ada hanya nggak cuma nyanyi, tapi ada acting, ada nari. Dan itu tiga-tiganya gitu, tiga-tiganya itu sama-sama istilahnya harus kuat gitu ya. Narinya tuh ya nggak cuma sembarangan nari, tapi memang kalau kita bicara triple threat, emang benar narinya harus bisa nari. Nah, kemudian apa nyanyinya juga harus mumpuni gitu.
Dan actingnya itu juga boleh dibilang cukup dominan gitu loh ketika di musical theater. Musical theater actingnya cukup dominan porsinya. Jadinya ya kalau kita bicara step, ya memang harus berkuat tiga aspek itu. Tiga aspek itu harus berkuat, nggak cuma bisa berat di salah satu aja gitu. Dan terlebih memang dari ketiga ini tuh sebenarnya buat apa? Jadi itu adalah storytelling. Karena ketika kita bicara musical theater kan itu ada ceritanya. Jadi nggak cuma nyanyinya doang gitu loh, tapi memang ada storytelling gitu. Dan itu tersampaikan melalui acting dan juga tari gerak-gerak tubuhnya itu juga gitu. Jadi stepnya ya itu tadi perkuat tiga hal itu. Perkuat tiga hal itu mau mana duluan bebas, bisa bisa yang mana dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau nyicil ya, ketika kita bicara sebelum sebelum mulai sekolah formal ya, sebelum mulai sekolah formal untuk musical theater dibangun dari ketiga itu gitu. Dan juga mungkin tambah satu lagi aspek yang juga penting itu sebenarnya musicianship. Musicianship itu berarti pengetahuan dasar tentang teori musiknya ya, dan itu bisa didapat juga mungkin dari les piano. Bukan buat jadi pianis, tapi juga ya juga kalau bisa jadi pianis juga bagus, tapi maksudnya ngejar itunya musicianshipnya, musicianship skillnya gitu. Itu sih yang bisa dibangun sih kalau memang mau ini bisa bertahap satu-satu atau sekaligus kalau memang punya waktu. Tapi yang jelas nanti kalau ketika udah masuk sekolah formal, ketika masuk sekolah formal, misalnya ambil jurusan musical theater, itu nanti memang akan langsung tiga-tiganya itu harus bisa, akan harus digembleng tiga-tiganya. Musik, nari, sama nyanyi, nari, sama acting itu akan digembleng langsung tiga-tiganya. Kalau kita masuk ke kalau kita masuk ke pendidikan formal itu kita bisa nggak start from zero gitu? Maksudnya ya nyanyi, nanggung-nanggung, nari, nanggung-nanggung, acting, nanggung-nanggung gitu bisa nggak? Atau lu ada tes khusus yang harus catch up standar tertentu baru lu bisa masuk gitu? Kalau kita bicara pendidikan formal untuk musical theater itu memang mulainya dari level konservatori ya, level mungkin setelah teen ya. Pada umumnya sih setelah SMA lah. Pada umumnya walaupun mungkin ada certain circumstances, ada anak yang berbakat banget gitu, mungkin dari kecil udah langsung dimasukin konservatori dan diterima dan segala macam gitu, kasus khusus lah. Tapi pada umumnya kurang lebih tuh sekitar teen ke atas ya setelah SMA. Dan ketika kita bicara sekolah formal, memang ada prerequisite-nya. Walaupun nanti mereka akan belajar lagi dari nol, tapi less likely akan diterima kalau masih terlalu basic juga gitu. Karena kadang nanti terlalu banyak yang di catch up. Karena gini, skill nyanyi nari itu kan nggak cuma soal bakat. Kalau menurut saya ya, yang saya perhatikan ya. Jadi itu bukan soal bakat, tapi juga ada itu kayak mundur lagi, instrumen vokal itu adalah satu instrumen yang adalah makhluk hidup. Kita bicara instrumen lain, piano segala macam, itu kan benda mati. Tapi kalau kita nyanyi itu instrumennya tuh benda hidup yang dia itu berkembang dari kecil gitu. Dia berkembang, dia ada masa perkembangan. Dia nanti juga bisa tua, dia juga bisa maksudnya sakit, dia bisa ada kutilnya, dia maunya itu sel yang hidup gitu loh, dan sangat dinamis ya. Dan itu quote unquote sama aja kayak kalau olahraga gitu kan, asal dia latihan mau jadi pebasket gitu, asal dia latihan dribble, dan itu tahapan latihannya gitu kan bisa gitu. Artinya quote unquote tuh bisa berarti artinya bentukan gitu loh, bentukan, dan kebentuknya pun juga nggak semalam gitu. Maksudnya nggak dalam waktu singkat. Jadi ketika balik ke Desa bilang apakah itu bisa kalau misalnya untuk yang langsung levelnya yang biasa-biasa aja gitu masuk, less likely saya bilang gitu, karena itu akan merepotkan nanti, karena kan kita cuma punya waktu 4 tahun, misalnya itu sekolah formal yang 4 tahun gitu kan. Gitu biasanya sih udah harus ada cicilannya dulu gitu, udah nyicil gitu sampai level tertentu, walaupun nanti di sekolah formal akan dari nol lagi belajarnya, tapi orangnya sebenarnya udah bisa gitu loh, jadinya cepet gitu loh. Itu cuma kayak lebih nyamain caranya begini loh gitu, nyamain cara, karena kan waktu dia belajar sendiri dulu waktu masih kecil atau apa, mungkin caranya agak beda. Ini kayak dilempengin lagi gitu, yang bengkok-bengkok dilurusin lagi gitu, dibenerin secara yang di ini gitu. Dan kalau menurutmu gitu, tiap orang itu untuk jadi seorang seniman musical theater yang mumpuni, itu tuh sebenarnya bakat atau latihan?
Ya, itu tadi. Jadinya apa namanya, bakat itu kan lebih ke soal mungkin bukan bakat ya. Jadi saya memang lebih percaya soal latihan justru. Karena bentukan yang karena instrumennya itu benda hidup. Ketika kita nari gitu kan, itu di badan gitu kan. Ketika kita apa acting itu juga di sini gitu kan. Dan kalau ketika apa namanya kita nyanyi itu apalagi kita suaranya itu kan juga dalam ini tuh benda hidup dan dia itu tumbuh berkembang gitu ya. Mungkin orang mikir oh ini kayaknya emang dari kecilnya bakat nyanyi tapi mungkin ya mungkin memang bakat kalau kita bakat mungkin gennya atau apa gitu ya ada ilmu genetik saya nggak begitu paham tapi saya kalau ngeliat mungkin juga karena waktu dia tumbuh kembangnya dari kecil mungkin papa mamanya biasa nyanyi apa dia dididik hidup di lingkungan orang tuanya suka ikut nyanyi choir dan apa namanya jadi dia sering lihat gitu kemudian dia sering ikutan nyanyi sehingga karena keseringan nyanyi ya jadinya itu terbentuk gitu loh terlatih gitu loh karena seperti tadi bilang instrumennya tuh benda hidup gitu dia tuh sel yang dari bayi itu kan ukurannya segini tambah ikut berkembang nah seiring perkembangannya itu tergantung gimana tuh perjalanan perkembangan itu juga itu mempengaruhi sehingga ketika kita dia agak gedean dia kelihatan bisa nyanyi gitu kan karena ya bentukan bahasanya bentukan keluarganya mungkin keluarga besarnya tiap malam apa namanya jereng-jerengan gitar gitu kan nyanyi gitu sehingga dia terbiasa dengar nada gitu jadi ketika dia agak gedean dia tuh jadi biasa nyanyi gitu loh nyanyi soal jadi bagus dan segala macam dan mungkin itu jadi membangun interestnya dia ke situ ketika dia punya interest ke situ dia jadi semakin sering dan segala macam jadi latihan gitu loh tetap bentukannya itu menurut saya itu yang sangat menentukan gitu loh yang sangat menentukan untuk jadi memang kalau ditanya terus berarti sebenarnya gue bisa dong gitu iya bisa sebetulnya saya termasuk orang yang percaya bahwa apa namanya siapapun tuh bisa sebenarnya tergantung memang tumbuh kembangnya waktu dari kecil tuh dulu gimana gitu mungkin kalau misalnya ada orang merasa tapi saya tuh kayaknya emang emang deaf tone deaf deh gitu ya mungkin emang waktu dari kecilnya emang jarang dengar kali gitu kan ya walaupun mungkin ya kalau memang ada kasus khusus ya benar-benar tone deaf ya itu memang kasus medikal ya kasus khusus ya gitu lah tapi ya bisa jadi emang beneran atau bisa jadi emang cuma karena jarang jarang aja gitu loh jarang kepake waktu tumbuh kembangnya tidak menyertai gitu loh musik tidak menyertai dirimu waktu tumbuh kembang So, gitu apa bisa dilatih namanya bakat bakat itu membantu, tapi latihan itu lebih penting ya. iya bakat itu membantu mungkin kalau tapi intinya tetap tetap latihan sebenarnya Tetap latihan dan pembentukan. keseringan pembentukannya itu gitu loh ya, latihan makanya tetap 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 itu sih latih soal bakat itu membantu tapi ya gitu. Oke, dan ini sayang banget karena waktu tuh kita harus batasin. Oke. Satu lagi pertanyaan ya, sebelum bonus nyanyinya keluar. Aduh. Kayaknya sekarang, oh itu Mati gua. harus dong. Harus ya. Kayaknya sekarang ada ini Udah deh, mau habis belum waktunya? eh, sebentar lagi, tapi makanya ini mau cepet-cepet nih. Ceritain dong Dan, kayaknya lu ada project baru kan? Ya, bener nggak? Ada Oh, project ini baru kan? ya. Jadi ini apa namanya yang soal itu ya, ya musical theater conservatory ya. Jadinya Iya, memang kebetulan ini ada orang-orang baik yang memang sangat peduli dengan apa perkembangan musik di tanah air dan khususnya dunia teater musikal gitu ya. Jadinya dan karena kepedulian yang besar itu mereka kemudian bikin nih bikin musical theater conservatory. Jadi tadinya sebenarnya intinya tadinya itu cuma kayak semacam audisi untuk siapa yang terpilih gitu untuk dibawa pelatihan di New York, pelatihan Broadway di New York gitu. Waktu dulu tuh tahun 2019 kemarin mulainya mereka bikin audisi gitu dengan audisi kemudian pelatihan singkat 2 minggu terpilih 15 orang untuk dibawa ke Broadway. Nah sekarang itu mau dikembangin jadi nggak cuma pelatihan 2 minggu aja tapi mau dibikin jadi uh, 3 term 3 term 3 term dan itu memang baru mau running ini November ini minggu depan baru mulai running sudah direncanakan dari lama ya cuma karena pandemi ya jadinya nanti itu akan bekerja sama dengan Indonesia Music Broadway yang dulu pernah tahun 2019 kali ini tidak akan cuma sekedar 2 minggu aja tapi ini akan menjadi 3 term apa namanya 9 bulan ya dan itu akan bekerja sama dengan
pelatih atau guru-guru dari New York bekerjasama dengan guru-guru local trainer gitu yang dari Indonesia, dan saya bersyukur saya diajak untuk ditawarin gitu untuk apa namanya, dan nih ngajar bisa nggak gitu. Saya bilang oke gitu. Cuma begini, kita bilang oke. Terus sudah lihat kasih materinya buat ngajar. Oh my god, materinya banyak banget. Coba kan saya lagi kan. Ya udah kalau misalnya ya saya pelajarin. Ya udah saya baca dia tuh sampai melotot-melotot. Ada yang nggak bisa belajar. Siapin. But anyway, iya, jadi itu apa namanya, ya itu terbaru jadinya Indonesia Menjuru Broadway itu akan buka itu, dan mereka sebutnya Musical Theater Conservatory. Ini cikal bakal mudah-mudahan, dan ini correct me if I'm wrong, tapi sejauh saya tahu sih ini baru pertama kalinya jurusan musical theater, pendidikan yang khusus musical theater. Jadi bukannya jurusan musik atau jurusan vokal atau jurusan tari, tapi ini yang musical theater untuk di Indonesia sejauh saya tahu, mudah-mudahan saya nggak salah, ini emang baru pertama kali ada. Yang sifatnya maksudnya lama ya gitu, jadinya ini 9 bulan gitu. Itu sejauh saya memang baru pertama kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi cikal bakal yang baik untuk jadi juga ada sekolah formal di sini gitu nantinya ke depannya. Dan ini juga yang menyelenggarakan saya perlu sebut, ini adalah apa namanya dari pihak Indonesia Kaya dari Jerome Foundation. Mereka yang bikin ini, yang berhasil dan buat ini, dan mereka juga lagi bangun teater. Jadi ntar kita mudah-mudahan sudah lancar, lagi ada rencana mau bangun teater juga, dan itu mudah-mudahan juga akan membantu lah mendorong percepatan dari tanah air. Iya, gitu. Baru akan kita akan mulai minggu depan ini nih. Udah masa yang kayak ikut lumayan sini. Masa kayak gini, jadi sekolahnya gimana? Online juga? Oh iya, jadi jadinya memang harusnya ya rencananya semula itu memang jadinya mereka akan online dengan pihak New York di hari Senin, kemudian nanti di hari Sabtu dengan kita lokal gitu. Karena memang pelatihan semacam ini harus ketemu muka ya. Tapi karena ini masih suasana ya, kita masih seperti ini gitu, jadinya untuk yang term 1 nanti memang masih online dua-duanya. Even yang dengan pelatih dari lokal pun itu juga masih online, tapi nanti mudah-mudahan lancar, sekiranya tidak ada halangan, nanti yang term 2 di bulan Januari itu kita akan offline, maksudnya akan in person, tatap muka, mulai tatap muka. Oke, dan ini banyak banget pengetahuan yang gue dapet sekarang, kita udah berteman lama, tapi ternyata bahwa dunia teater musikal itu is not that simple gitu. Ternyata banyak banget hal-hal apa ya yang istilahnya seseorang tuh harus punya untuk terjun ke dunia teater musikal. Bukan cuma masalah teknis kayak bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting, tapi juga ternyata mental tuh penting banget gitu ya di dunia ini, karena ternyata nggak gampang, betul kan Dan ya? Betul, mental, dan juga apa namanya bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Karena tetap juga network itu nggak cuma di sana, nggak cuma di sini di berbagai dunia yang lain juga apa namanya, network itu juga salah satu kunci juga gitu ya. Jadinya gimana kamu selalu berusaha tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain, itu ya penting gitu. Dan juga akan nanti menentukan juga ke depannya, mungkin nggak cuma sekarang tapi mungkin beberapa tahun ke depan nanti itu akan jadi penentu juga, akan mempengaruhi. Dan satu lagi yang bisa gue petik dari lu adalah jangan jadikan yang namanya hambatan itu sebagai halangan gitu. Justru yang penting istilahnya apa? Lu boleh sedih, lu boleh jatuh, lu boleh ngapain aja, tapi selalu find a way untuk cari jalan untuk terus jadi maju. Gitu ya Dan ya. Luar biasa teman saya ini. Kayaknya saya bangga banget ya punya teman-teman kayak gini. Tapi karena waktunya udah habis, karena nanti teman-teman Vanlit jam 8 kita akan ada doa rosario. Maka sekarang Dan bonusnya ditagih. Bonus nyanyi. Karena kan lu nggak bisa kasih giveaway kan, jadi kan bisanya lu bisa dong kasih gift nyanyi buat yang join IG live ini.
Ayo Dan, waktu dan tempat. Oke, Full musical oke. theater. Aduh, oke. Ini sedikit nggak siap. Tapi apa namanya, mungkin saya mau bawain sesuatu yang ini mau ada remake-nya gitu. Saya tahu musical ini ada suatu musical yang di film musical yang akan di remake dan apa namanya oleh Steven Spielberg dan akan katanya sih dalam waktu dekat ini Desember gitu akan tayang. Dan jadi saya akan mau cari mau nyanyiin salah satu lah dari lagu inilah saya pikir dari lagunya. Um, aduh, ini ya. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sound can be. Maria, say it aloud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. If my name is Maria, I will be melted right now. Oh, thank you. Hai. Dan luar biasa ya. Suara lu juga Thank you. tetap luar biasa buat gue. Katanya bener nih sama perasaan saya sama kayak Mas Denny Tio, merinding disco katanya. It's very 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 good. Jadi nggak salah deh kalau lu jadi salah satu pengajar di Indonesia menuju Broadway. Thank you. Thank you so much Dan dari semua kesibukan lo masih mau nyempetin untuk hadir di Hipa Valley Talk. Sama-sama. Untuk Terima kasih ngasih banget insight udah diundang. untuk ngasih pengalaman-pengalaman. Ada sepatah dua patah kata atau beberapa kalimat penutup sebelum saya tutup Dan? Ya tetap semangat aja sih buat teman-teman semua yang masih berjuang di masa pandemi ini ya. Semoga tetap semangat, jangan pantang menyerah. Find a way to work around it lah pokoknya. Kayak kami nih ya, yang guru-guru ini nih, akhirnya kami udah ngajar online gitu. Ngajar online. Oke. Tetap semangat terus aja buat semua. There's always selalu akan ada jalan kalau kita mau cari ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Minggu depan tetap akan ada Hipa Valley Talk lagi. Minggu depan kita akan ketemu dengan salah seorang pengusaha muda yang punya bisnis unik, yaitu bisnis thrift shop. Kalau teman-teman tertarik untuk terus berkenalan dengan orang-orang hebat lulusan Vanlit, silahkan selalu ikutin Hipa Valley Talk setiap hari Jumat. Dan thank you, salam buat keluarga. Semoga sukses mendidik orang-orang untuk lebih banyak terjun ke dunia teater musikal. Bye semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you Dan. Bye, thank you.